Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Axel Aprensa Sembiring dengan NIM 10323111007. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT mata kuliah penyaliran tambang dengan dosen pengampunya sendiri ialah Ibu Delita Ega Andini. Pertama-tama kita harus mengetahui yang namanya deskripsi penyaliran tambang. Sistem penyaliran tambang merupakan suatu upaya yang diterapkan pada kegiatan penambangan untuk mencegah, mengeringkan, atau mengalirkan air yang masuk ke dalam bukaan tambang. Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah terganggunya aktivitas penambangan akibat adanya air dalam jumlah yang berlebihan, terutama pada musim hujan. Yang kedua ialah curah hujan. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penangkar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar, tertampung air hujan setinggi 1 mm atau tertampung air hujan sebanyak 1 liter. Zona musim atau ZOM adalah daerah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan periode musim hujan. Di sini saya memiliki data curah hujan yang dimana data curah hujan ini berlokasi di Kota Bandung pada Provinsi Jawa Barat, di mana di sini pada data curah hujan ini terdapat data curah hujan 10 tahun terakhir, di mana pada tahun 2013 itu curah hujan harian maksimumnya itu 65,1 mm per hari. Yang kedua itu ada 2014 itu 58,4, yang ketiga itu 2015 77,7, 2016 itu ada 112,6, yang kelima itu ada 2017 73,5, 2018 itu 85,2, 2019 itu 57, 2020 59,7, 2021 itu 65,6, 2022 88,3. Lalu pada tabel sebelah kanan ini terdapat rata-rata pada data, di mana di sini kita mengkelompokkan dari data maksimum atau data terbesar, yang di mana data pertama itu ada 112,6 dengan rata-ratanya itu 2455,2025. Yang kedua itu ada 88,3 di mana rata-ratanya ialah 637,5625. Yang ketiga itu ada 85,2 di mana 490,6225. Yang keempat itu ada 77,7 di mana rata-ratanya ialah 214,6225. Yang kelima itu ada 73,5 di mana rata-ratanya ialah 109,2025. Yang keenam itu ada 65,6 di mana rata-ratanya ialah 6,5025. Yang ketujuh itu ada 65,1 di mana rata-ratanya ialah 4,2025. Yang kedelapan itu 59,7 di mana rata-ratanya ialah 11,2225. Yang sembilan itu ada 58,4 di mana rata-ratanya itu 21,6225. Dan yang terakhir pada tahun ke-10 itu ada 57 di mana rata-ratanya ialah 36,6025. Di mana kita telah mendapatkan rata-rata dari curah hujan yang pada data X ini ialah 630,5 dan rata-ratanya itu adalah 3.987,365, di mana X rata-rata itu sendiri itu ada 63,05, standar deviasinya atau S-nya itu adalah 19,943 dan SN-nya itu ada 0,9496, YN adalah 0,4945 dan 1 per A-nya itu adalah 21,002 dan B-nya itu adalah 52,665. Untuk data periode ulang hujan, di sini kita dapat melihat tabel di mana PUH itu atau periode ulang hujan itu dari tahun kedua sampai tahun ke-100. Dari tabel periode ini kita mengetahui nilai curah hujan rencana atau XT pada tahun kedua sampai tahun ke-100, di mana tahun kedua itu curah hujan maksimumnya itu ada 60,362, pada periode ulang yang kelima itu ada 84,146, untuk periode ulang yang
ke-10 itu ada 99,926, periode ulang yang ke-15 itu ada 108,818, periode ulang yang ke-20 itu ada 115,044, pada periode ulang 25 itu ada 119,840, periode yang ke-50 itu adalah 134,612, dan yang terakhir itu adalah di tahun yang ke-100 itu 149,276. Lalu untuk penjelasan selanjutnya itu ada saluran terbuka dan saluran tertutup. Di sini kita harus mengetahui apa itu definisi tentang saluran terbuka, di mana saluran terbuka adalah aliran di saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas. Lalu kajian tentang perilaku aliran dikenal dengan mekanika fluida atau fluid mechanics. Dan salah satu klasifikasi aliran melalui saluran terbuka disebut seragam atau uniform, yaitu apabila berbagai jenis aliran seperti kedalaman, tampang basah, kecepatan, dan debit pada setiap tampang di sepanjang aliran adalah konstan. Di pojok kanan itu dapat kita lihat ada sketsa saluran terbuka, di mana saluran terbuka itu rata-rata berbentuk persegi, trapesium, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua itu adalah saluran tertutup, di mana saluran tertutup merupakan saluran yang dibuat untuk saluran air kotor yang memiliki potensi mengganggu kesehatan di lingkungan sekitar. Jenis drainase atau saluran ini cocok digunakan di kawasan yang padat penduduk, agar para penduduk itu tidak merasa terganggu dengan saluran air kotor, maka dari itu diciptakannya saluran tertutup. Pada pojok kanan ini kita bisa melihat skema saluran tertutup. Dalam mendesain saluran itu terdapat beberapa faktor utama. Yang pertama itu ada tujuan saluran, yang kedua itu ada kapasitas dan debit, yang ketiga itu ada karakteristik aliran, yang keempat itu ada material dan konstruksi, yang kelima itu ada topografi dan kondisi tanah, yang keenam itu adalah aspek lingkungan, yang ketujuh biaya dan pemeliharaan, yang kedelapan itu peraturan dan pedoman. Di sini saya telah mengambil beberapa data lapangan mengenai saluran terbuka dan saluran tertutup. Pada gambar yang pertama ini merupakan saluran tertutup di mana memiliki tinggi 0,19 meter dengan lebar 0,19 meter. Untuk gambar yang kedua itu juga merupakan saluran tertutup di mana memiliki tinggi 0,58 meter dan lebarnya 0,66 meter. Untuk data pada slide yang kedua ini merupakan saluran terbuka di mana lebar bagian atas itu adalah 0,61 meter, tingginya adalah 0,53 meter, dan lebar yang bagian bawahnya itu adalah 0,53 meter. Lalu untuk gambar yang kedua itu juga merupakan saluran terbuka di mana memiliki lebar 0,67 meter, tingginya 0,73 meter, dan lebarnya untuk bagian bawah ini adalah 0,70 meter. Lanjut untuk slide ketiga untuk data ini. Di sini saya telah mengambil beberapa data untuk contoh saluran terbuka dan tertutup. Pada slide yang ketiga ini juga ada saluran tertutup yang dimana dia berbentuk silinder atau pipa. Untuk yang slide selanjutnya itu ada berbentuk trapesium dan berbentuk persegi panjang. Dan untuk slide yang selanjutnya itu juga merupakan saluran tertutup di mana berbentuk pipa dan silinder juga. Kesimpulan yang kita dapat ialah pengaruh curah hujan adalah curah hujan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi volume air yang perlu dikelola. Analisis curah hujan dan volume limpasan sangat penting untuk merancang sistem penyaliran yang efektif. Data curah hujan maksimum dapat digunakan untuk menghitung kapasitas kolam, pengendapan, dan debit air limpasan. Pentingnya perencanaan adalah perencanaan yang tepat dari sistem penyaliran sangat penting untuk mencegah genangan air yang dapat mengganggu proses produksi, di mana keterlambatan dalam penanganan masalah air tersebut dapat menyebabkan kerugian dalam kegiatan penambangan. Maka jika kita terlambat dalam menangani yang namanya
masalah air dalam pit tambang itu dapat menyebabkan kegiatan produksi terganggu, kegiatan penambangan terganggu, yang menyebabkan kerugian pada perusahaan, di mana perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar dan tidak dapat menghasilkan hasil produktivitas yang baik. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.